Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview aki lithium kapasitas 7 ampere untuk dicoba pada sprayer Nagasaki. Nah, kita akan coba ini dengan kapasitas 7 ampere ini dapat berapa tangki apabila kita gunakan di sprayer Nagasaki. Beda dengan sprayer saya yang kemarin yang CBA, sprayer Nagasaki ini dia terkenal lumayan boros ya. Dia boros baterai, dia boros obat juga karena dinamo bawaannya itu dia kalau nggak salah antara 110 PSI atau 120 PSI dibanding sprayer normal yang 80 hingga 100 PSI. Bawaan Nagasaki ini punya tegangan sekitar 4 ampere, 4 sampai 5 ampere lah dinamonya. Kalau sprayer biasa kan 3 sampai 3,5 ampere. Untuk mempersingkat waktu, saya akan percepat videonya. Oke, bisa kalian cek untuk tempat aki bawaan sprayer Nagasaki ini dia kalau kita pasang yang 15 ampere dia juga muat ya. Karena dia ada space di sini. Jadi dia kalau kita ganti pakai 15 ampere dia masih muat, tapi berhubung kita hari ini akan melakukan pengujian 7 ampere, jadi kita ganti yang 7 ampere saja. Oke, untuk sambungan akinya dia model solder ya teman-teman, beda sama sprayer CBA kemarin yang bisa kita ganti pasang dengan mudah. Untuk sprayer Nagasaki ini penggantian baterainya agak susah karena kalian harus punya solder. Jadi kalian kalau mau beli sprayer, saya rekomendasikan pakai yang CBA saja, jangan beli Nagasaki karena perawatannya lebih susah. Kalau CBA itu dia memudahkan untuk servis apabila ada kerusakan. Jadi mending kalian beli yang model seperti CBA tipe 4, itu lebih bagus digunakan untuk kegiatan produksi skala yang besar seperti itu. Oke, ini sudah saya pasang ya teman-teman ya. Tadi saya lupa saya video karena repot ngolor kabelnya. Ini yang baterai lithium sudah saya pasang dengan solder. Oke, ini sprayernya sudah saya isi sesuai batas normalnya, emang di atas batasnya ini. Untuk selangnya ini saya akan masukkan ke dalam
galon seperti ini. Saya atur dulu. Ini sudah dimulai teman-teman. Nah, ini Nagasaki ini dia dinamo spraynya paling, ya nggak paling sih, dia lumayan kencang. Dia kalau kita paksa maksimal, sambungannya pasti bocor, pasti merembes di sambungan. Masalahnya kalau kita lepas sambungannya ini, dia nggak bisa masuk ke drat pangkalnya. Jadi kalau kita pakai harus dengan sambungan, jadi sticknya harus lengkap seperti ini. Kalau kita lepas yang ini saja, pakai ini yang ini saja, dia nggak bisa masuk dratnya. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan skip nanti sampai habis baterainya ya. Ini mungkin nggak bisa saya catat, saya rekam, tapi saya catat secara manual karena keterbatasan durasi. Dia kenceng, nggak kayak CBA kemarin. Dia memang keunggulannya dia kencang semprotannya. Jadi kita kalau kita spray pakai Nagasaki, kita harus jalannya cepat karena boros sekali di obatnya. Seperti itu. Mungkin dia 1,5 kali lebih cepat dari CBA untuk habisnya satu tangki. Ini sudah tangki ke-10 ya. Masih kencang. Sebenarnya target saya cuma 10-12 tangki. Tapi nanti kita lihat untuk tangki Nagasaki ini baterai lithium 7 ampere bisa kuat berapa tangki. Kalau baterai bawaannya biasanya 10 tangki itu sudah semburannya sudah pelan ya, ini masih kenceng saja. Oke, ini tangki ke-15 ya, semburannya masih kenceng. Ini saya tadi mulai bikin video jam 5:20 habis subuh. Sekarang sudah jam 7:16, 7:17. Ini kalau setengah 8 baterainya belum habis, ini nanti saya lanjutkan nanti sore ya, karena saya mau berangkat kerja. Saya nggak expect kalau habis bisa sampai 15 tangki, karena perkiraan saya cuma untuk kuat 12 tangki. Ini bisa 15 tangki ini, entah karena memang kapasitas baterainya bagus, atau memang karena Nagasaki ini semburannya kencang, jadi lebih cepat untuk menghabiskan satu tangki. Karena tadi saya ukur Nagasaki ini untuk habis satu tangki penuh sampai habis itu butuh sekitar 5-6 menit. 6 menit lebih dikit lah, nggak sampai 7 menit, sekitar 6 menit. Sedangkan kalau kemarin saya uji pakai CBA itu habisnya satu tangki itu sekitar 12 menit, 10-13 menit lah, saya agak lupa. Pokok setiap 15 menit sekali itu sekalian ngisinya itu satu kali pengujian, habis satu tangki pengujian. Jadi sekitar kurang lebih 12 menit untuk habis satu tangki. Ini Nagasaki ini dia 5-6 menit, ini sangat kencang. Tapi saya salut, dinamonya juga kuat, kita tes terus menerus. Ya mungkin minusnya tadi lah, minusnya kalau kita ganti baterai agak repot karena baterainya itu di sistem solder, bukan pakai soket. Mungkin kalau pakai soket atau skun itu lebih bagus ya, kita mudah gantinya. Karena ini pakai solder, itu kalau kita ada servis harus ganti baterai itu agak susah. Oke, kita tunggu lagi sehabisnya sampai 7:30. Oke, ini adalah tangki ke-16. Saya sepertinya akan lanjutkan nanti sore pengujiannya. Kita akan ukur voltasenya dulu. 12,77 12,78. Untuk tegangannya
voltasenya masih 12,78. Itu berarti kita cek dulu di lembar. Oke, 12,77 tegangan terpakai tadi, berarti sekitar 20% kurang dikit ya. Jadi baterainya kurang lebih masih tersisa 20%. Mungkin untuk sampai habis lagi butuh sekitar 3-4 tangki lagi. Kita akan lanjutkan ujinya nanti sore karena keterbatasan waktu, karena saya mau berangkat bekerja. Oke, sampai jumpa nanti sore. Kita lanjut video kemarin sudah habis 16 tangki, ini enggak saya cas. Kita lanjutkan, kita ukur kemarin berapa ya, nanti kalian ceklah di videonya. Sebentar, ini gimana ini, saya pegangnya ini. Belas 12,65 volt, 12,65 volt. Ini tangki pertama hari ini, atau tangki ke, berarti ini tangki ke 17 dari kemarin. Ini tegangannya masih 12,66 volt. Jadi nanti kita akan habiskan. Ini kita mulai tangki ke 20 ya. Ini masih belum habis, tapi lampu peringatan low voltase itu di tangki ke 16 sebenarnya sudah nyala ya. Dari sekitar 15-16 itu sudah menyala, tapi masih bisa dipakai ternyata. Ini nanti akan berhubung uji coba, ini akan saya pakai sampai habis. Tapi semisal kalian punya atau beli aki lithium di rumah, ketika sudah ada peringatan low voltase sebaiknya kalian cas ya. Jangan terlalu sering dipakai sampai cut off atau habis. Tapi berhubung ini sifatnya pengujian, ini akan saya kuras sampai habis. Nanti baterainya juga nggak akan saya jual. Baterai aki yang saya uji coba ini tetap saya pakai di sprayer ini karena juga solderan, lepasnya juga effort. Kemudian apa itu namanya, nanti kalian barang bekas juga nggak bagus. Oke, kita akan tunggu sampai habis. Ini sudah tangki ke 20. Ini kita mulai tangki ke 23. Belum juga habis, tapi memang peringatan low voltage-nya sudah nyala dari tadi. Ini tangki ke 24. Nanti ada yang bilang saya ngetesnya gimana. Saya ngetesnya ini full, saya semprotkan ke wadah tangki ya. Semburannya sekuat ini, lumayan kuat ini sebenarnya. Ini pakai tegangan yang paling maksimal. Saya ngisi tangkinya ini pas di batas 16 liter. Nanti kalau ini ada yang tumpah-tumpah seperti ini, saya tambahkan air dari sini. Ini kemarin airnya banyak, tinggal segini. Jadi tiap satu tangki habis saya biasanya nambah setengah jebor, setengah gayung. Jadi selalu tetap di 16 liter minimal, kadang lebih. Seperti itu. Batasannya kan ini batas 16 liter segini, nggak saya fullkan ke 18 liter, cuma 16 liter karena biasanya petani jarang yang full 18 liter karena biasanya tumpah-tumpah, ngaduknya susah. Saya pakai batas 16 liter. Ini sudah tangki ke 24. Nah, bagusnya lithium itu, baterai lithium fosfat, dia itu walaupun tegangannya rendah, ya kan sudah muncul peringatan low voltage, dia semburannya masih tetap kenceng ya teman-teman. Dia baterainya tetap nyemburnya kenceng seperti penuh, tapi ini sudah hampir habis. Beda dengan baterai aki biasa, kalau sudah muncul merah ini semburannya kan agak melemah, nggak sekuat pas waktu masih penuh seperti itu. Oke,
kita akan lanjut lagi. Oke, ini sudah habis 28 tangki dan ini masih ada ya baterainya. Ini nanti akan saya lanjutkan nanti sore karena saya akan berangkat kerja. Ini masih lumayan kencang semburannya. Saya isi air dulu. Bisa kalian lihat semburannya masih kencang. Ini 28 tangki masih sisa baterainya. Nah, ini entah karena sprayernya yang memang habisnya kencang atau baterainya yang di sprayer lain juga habis sampai 28 tangki. Nah, karena sprayer Nagasaki ini dia habisnya isi itu memang lebih cepat dari sprayer CBA saya di kebun ya. Jadi ini sudah 28 tangki, nanti akan kita lanjut nanti sore. Kalau nanti sore repot ya besok pagi lagi kayak hari ini. Ini kan hasilnya kemarin sore harusnya. Karena kemarin sore saya pulangnya malam, agak malam, akhirnya baru lanjut pagi ini. Oke, sampai jumpa nanti sore ya.